harus hafal anatomi. Kalau kalian pengen jadi perawat medical bedah yang kerjanya di OK, di ICU, di garda, ya kalian harus hafal semuanya ini gitu. Kalau kalian dasarnya nggak hafal, ya kalian nggak bisa jadi perawat yang ya responnya harus cepat di garda. Nah kalau kalian wow nggak tahu kerjain apa, ya nggak bisa jadi perawat gitu ya. Oke, paham ya? Yang laki-laki ya harus settingnya ya harus jadi perawat garda di OK atau di. Kita menghitung interkosta ya atau kosta, kita mulai dari skapula dulu. Klavikula ini adalah interkosta pertama di belakangnya. Jadi kalau misalnya kita udah mulai di sini interkosta kedua, ketiga ya. Interkosta kedua dan ketiga itu untuk yang apa tadi, masih ingat nggak? Apa, Pak? Interkosta kedua dan ketiga untuk masang WSD yang mengeluarkan udara. Paham? Oke. Keempat, kelima, ya, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Ya, ke-9 dan 10 ini interkostanya itu sudah gantung di bagian sampai dengan interkosta 12 ya. Nah, jadi di sini. Kenapa di sini? Itu untuk mengikuti gaya gravitasi. Terlalu tertekan enggak? Enggak ya. Nah, interkosta ke-9 dan 10 ini dia tujuannya adalah agar tidak habis cairannya, karena kita harus mensisakan 100 cc untuk cairan normalnya gitu ya. Pleura bisa menampung berapa? 1 sampai dengan 2 liter cairan ya. Oke. Selebihnya sedang sesak gitu. Nah di sini dia kan ada linea akselaris, bagian aksila ini di tengahnya di sini ya, di bagian lateral posterior di bagian belakangnya. Jadi kita urutkan dari sini ke belakang. Ini memang agak naik ke atas karena memang bentuk kostanya seperti itu. Jadi jangan kalian ratakan ke sini, tetapi mengikuti alur dari kostanya. Paham? Paham. Nah, di sini itu dilakukan torakotomi untuk pembedahan, diberikan lubang sampai dengan pleura dan dipasangkan selang ini masuk ke dalam rongga dada, masuk ke dalam pleura. Dan di sini untuk mengikatnya ada jahitannya. Oke. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Ya. Untuk keseluruhan ya, jangan pakai plaster biasa. Tapi biasanya umumnya di rumah sakit umum itu biasanya itu pakai plaster biasa. Lebih secure lagi, artinya lebih aman lagi itu pakai plaster yang pakai seperti Hepavik dan sebagainya. Nah kita harus membuat dua buah kasa yang dipotong tengahnya untuk memasukkan agar selangnya ini bisa masuk seperti ini ya. Jadi sebelum pemasangan ini sudah terpasang seperti ini. Kita hanya melakukan perawatan, tapi perawatan ini fungsinya vital. Kenapa? Ketika kita salah mengambil, misalnya ini sampai lepas seperti ini, udara akan langsung masuk ke paru-paru dan dia langsung sesak. Jadi dia harus tetap terendam di bagian airnya ya, di sini ya. Terendam berapa cc? 100 sampai dengan 2. Ini kalau misalnya di plaster kan nggak bisa. Oke, cukup itu saja mas ya. Ganti ke tadi, pantom yang tadi. Pantom. Dan sistem pernafasan sudah diajari ya? Sudah, Pak. Maksudnya pemasangan oksigen dan lain sebagainya sudah ya? Sudah ya? Terakhir ya, mengucapkan salam, perkenalan ya. Dan saya perkenalkan namanya siapa sih mas? Siapa? Hendi. Perkenalkan, nama saya Mas Hendi. Saya bekerja pada pagi sampai dengan siang hari ini. Nah, nanti dijelaskan yang pertama itu adalah tujuannya. Tujuan saya sekarang ini melakukan perawatan BSD yang tujuannya untuk memeriksa apakah ada kebocoran selang terselip atau adanya gangguan pada selang WSD, dan untuk mengganti cairan WSD yang sudah penuh oleh misalnya darah atau nanah. Nah, nanti sakit enggak, atau biasanya pasien tanya gitu.
Ya, nanti kalau misalnya sakit, Bapak boleh komunikasi ke saya, nanti saya akan hentikan sementara dan kita lanjutkan prosesnya gitu. Atau misalnya nanti kalau teknik berapa lama gitu, 5 sampai dengan 10 atau 5 sampai dengan 15 menit. Ya, setengah duduk. Mas, Mbak. Mau izin dong. Korbannya di belah tengah. Yang pertama, posisikan pasien itu untuk tidak menghadap pada bagian yang luka gitu. Misalnya ofisi pleuranya dipasang di bagian dekstra ya, atau kanan ya. Posisikan kepala pasien tolong memiringkan ke kiri. Setelah itu dipasang perla ya, biasanya udah prinsipnya steril lupa masang perla ya. Oke, dipasang perla di bagian bawahnya. Ini untuk menghindari adanya percikan darah, nanah ataupun apa yang terkontaminasi dan dia keluar dari kena spray dan lain sebagainya. Setelah itu dekatkan bengkok. Ya. Oke. Kita mau membuka lukanya terlebih dahulu ya. Ini harusnya kalau prinsipnya kita bersih, kita semua akan mengindikasikan bahwasanya di sini steril ya. Jadi kita ambil semuanya pakai korentang. Ada yang tahu korentang? Tahu. Ya. Oke ya, diambil pakai korentang ya. Ini nggak ada kan, nggak disiapkan ya. Harusnya pakai korentangnya. Nah, ini Anda harus buka ya. Bisa pakai NaCl kalau misalnya perlu dibasahi ya. Jadi seni merawat itu bukan tentang bagaimana kita sesuai dengan prosedur, tapi memfleksibelkan diri dengan kondisi pasien. Benar-benar. Paham maksud saya? Paham, Pak. Ya. Oke, jadi kalau memang ini agak sedikit sakit atau apa, jangan kalian paksakan ini. Ya prosedurnya nggak pakai NaCl kok, kayak gitu. Ya, Anda harus memfleksibelkan diri ya. Oke, ya. Oke. Ini setelah dibersihkan di bagian itu atau kita sambil menunggu untuk dia bisa membuka ya, yang kalian lakukan juga melihat observasi bagian undulasinya ya. Bagian undulasi itu tuh di bagian bawah ya. Bagian bawah itu tuh undulasi itu ketika bernafas, kalau ini normal fungsi selang ini bekerja, maka air yang akan di bawah itu akan naik turun ya, karena menyesuaikan pernafasan kita. Tapi kalau misalnya berhenti, kemungkinan ada kebocoran di sini ya. Jadi Anda harus tunda dulu membukanya, Anda harus klem. Paham maksud saya? Paham. Ya. Oke. Jadi Anda bisa klem pakai korentang ya. Ambil bagian klemnya itu sekitar 5 sampai dengan 10 cm diklem ya. Jika ada kebocoran. Iya. Tapi kalau misalnya tidak ada kebocoran, kita periksa dulu ya, kita buka dulu gitu. Paham nggak? Kalian mau pakai yang bocor apa enggak? Enggak. Oke. Kalau sudah diklaim begitu, memangnya yang di dalam langsung nggak bocor gitu, Pak? Enggak, minimal yang darah yang sudah ke sana itu tidak kembali lagi gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Dan Anda juga harus hati-hati ketika Anda tidak mengklaim seperti ini. Pas menarik itu tuh jangan terlalu kuat gitu, karena takutnya dikhawatirkan ada kebocoran ya. Fleksibel, yang penting ketika setelah membuka Anda klaim, karena saya pengen lihat pernafasannya dulu ya. Oke. Oke. Ya. Posisi selangnya masih masuk ya, Pak, itu? Iya, masih masuk ya, karena ini nggak ada alat pantaunya, mahal sekali ya, sampai 500 juta. Wow. Iya, ya, alat-alat kesehatan itu mahal ya. Oke. Baru tahu. Dikira cuma karet biasa ya. Oke, ya. Oke. Jadi yang pertama kalian, Bapak atau Ibu, tolong tarik nafas dalam selama 5 kali. Itu tarik nafas, keluarkan. Nanti akan kelihatan, ya. Ada nggak desisan? Kalau ada desisan, kemungkinan bocor. Ya. Kalau misalnya tidak ada, dia ada naik turun darah ataupun cairan yang ada di selang, itu berarti bagus, gitu ya. Oke.
Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, setelah itu yang kalian lakukan adalah mengklaim ketika dibersihkan, ya. Oke, Anda Enggak. enggak bocor pun harus diklaim. Kalau bocor itu tuh pada awal, kalau misalnya enggak bocor, ya pada saat pembersihan, takutnya nanti ketarik, ya. Dan Anda kan nanti mau buang cairan ini juga untuk ganti selangnya. Oke, jadi setelah direspirasi nafas selama 5 kali, ya kita lihat ventilasinya ada, terus berarti ini masih berfungsi ya, maka kita lanjutkan untuk melakukan pembersihan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya kita ganti pinset ya untuk membersihkan. Steril, harus pakai korentang ya ngambilnya, dan ini ujung-ujungnya steril ya. Iya. Oke. Anda bersihkan. Oke ya, Anda bersihkan itu tuh memutar. Yang pertama Anda di dekat lokasi di bagian selang ya. Misalnya di sini selangnya ya, kita putarkan seperti ini. Jadi, nah gini ya. Jadi jangan sama seperti ini sama saja meratakan. Tapi kalau memutar ya tangannya juga ikut mutar. Gini ya. Jadi semua sisi dari kasak itu tuh kena. Ya. Oke, sampai bersih bisa berkali-kali. Ya. Tergantung. Nah. Setelah itu Anda bisa bersihkan di bagian selangnya. Bagian selangnya Anda bersihkan itu dia sampai dengan 5 cm ya, karena bisa terkontaminasi di bagian selangnya. Jadi kalau misalnya membersihkan selang ya, Anda bisa jepitkan terus Anda tarik ya, seperti ini. Ini enggak profesional banget ini kalau enggak nempel ke ini, tapi kalau misalnya nanti Anda ketika menangani pasien seperti ini ya, Anda harus pastikan bahwasanya bagian yang Anda bersihkan itu tidak menarik bagian selang. Gitu ya. Oke. Anda bersihkan ya. Oke. Setelah Anda bersihkan ya, Anda boleh membuang dulu atau mau memasang kasanya dulu, tergantung. Kalau misalnya prinsipnya seperti ini, kita lebih enak langsung masang. Gitu ya. Jadi kita pasang dulu. Ya. Masangnya ini yang bagian bawah ini disilangkan ke atas. Ya, seperti ini ya. Terus yang bagian atasnya kita tutupkan sesuai dengan lubang yang sudah kita buat. Ya. Seperti ini. Ya. Ini mohon maaf, ini kalau misalnya tidak ada infeksi. Kalau misalnya di infeksi Anda boleh tambahkan salep sesuai dengan infeksinya. Ini kan itu dia. Yang belakang itu ke atas, yang depan ke bawah. Ini karena di bagian posterior sebenarnya pasiennya kan tadi sudah disuruh miring ya. Anda boleh tambahkan sesuai dengan kebutuhan Anda untuk melakukan fiksasi ya. Setelah itu Anda mengganti bagian botolnya. Anda ganti bagian botolnya itu sebelum Anda ganti kan sudah dipastikan bahwa ini diklaim ya, sudah diklaim ya. Nah sebelum Anda ganti Anda lihat ini sudah diklaim, jadi Anda bisa diangkat ke atas, nggak apa-apa karena udah nggak mungkin masuk lagi ke paru-paru ya. Anda catat jumlah warnanya ya, konsistensinya, encer atau pekat gitu ya.
mungkin dari baunya gitu ya, jumlah cairannya berapa dicatat, konsistensinya dan lain sebagainya ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Pak. Iya. Kalau misalnya ada kesalahan nih Pak, tiba-tiba selangnya copot, tindakan yang harus kita lakukan apa Pak? Dilakukan insersi ulang. Jadi kita komunikasikan dengan pihak kamar operasi ya untuk dilakukan insersi ulang. Gitu. Yang melakukan tindakan itu dokter atau perawat, Pak? Ya biasanya ya penanggung jawab dokter gitu. Nah, kalau misalnya itu ya perawat juga, kalau memang dia sudah kompeten biasanya dia akan melakukan juga. Ya. Kalau di Indonesia sah-sah aja perawat melakukan. Oke. Ya, jadi ini digantikan selangnya dengan yang baru tadi mana ya? Ini udah nggak apa-apa, air jernih atau NaCl atau Aquades ya. Ya, yang penting merendam dia 2 cc gitu. Ya. Selangnya kerendam ke air itu ya, Pak ya? Ya, selangnya kerendam 1 sampai dengan 2 cm. Oke. Nah, setelah terpasang seperti ini, ya, kita lepaskan di bagian klemnya dan kita tanyakan pasien untuk tarik nafas ya selama 5 kali gitu. Nah, kira-kira berfungsi nggak, keluar nggak darahnya, atau keluar nggak nananya, atau keluar nggak cairannya, masuk nggak ke dalamnya ya. Kalau misalnya masuk berarti dia normal. Kita bereskan alat. Oke, posisikan pasien seperti semula ya. Terus kita terminasinya Ibu, Bapak, saya sudah melaksanakan pemeriksaan USG. Gimana, tanyakan perasaannya, apakah sakit atau tidak, bagaimana pernapasannya, normal atau tidak gitu. Dan dilaporkan bahwasanya tadi ada cairan yang masih keluar gitu. Jadi Bapak atau Ibu diharapkan untuk tetap posisi tiduran, karena kalau misalnya dia banyak gerak maka selang ini bisa terlipat atau bisa tertarik, diberikan edukasi seperti itu ya. Itu penting pada saat terminasi, jadi tetap menjaga kondisinya agar selang itu tidak tertarik atau terlipat atau terlepas. Kalau misalnya ada indikasi yang lain bisa dikomunikasikan dengan perawat. Oke, cukup sekian.